3 pekan pasca banjir Kendal masih meninggalkan cerita tersendiri. Rumah warga hingga fasilitas umum belum 100% bersih dari sisa-sisa lumpur. Warga Duku Babatan Kauman Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sampai saat ini masih membersihkan rumahnya yang terendam banjir dan tertimbun lumpur. Bukan hanya rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah, masjid, musola, dan puskesmas belum 100% bersih. Bahkan tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Patebon 2 juga belum bisa melayani pasien secara maksimal. Untuk memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejumlah instansi dan perguruan tinggi membantu memberikan layanan di gedung Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama setempat. Di SMP Negeri 2 Patebon, endapan lumpur dengan ketinggian mencapai 60 cm masih terlihat di dalam ruang kelas. Ketika dikeruk dan ditaruh di satu tempat, hujan turun sehingga lumpur kembali memenuhi area sekolah tersebut. Siswa dan guru masih berjibaku untuk membersihkan lumpur di dalam kelas. Kepala SMP Negeri 2 Patebon, Kuncoro Pujarto menuturkan, sampai saat ini siswa masih belajar di rumah melalui sistem daring. Pihaknya meminta adanya bantuan dari pemerintah agar para siswa segera belajar kembali di sekolah. 30 cm, kelas 7 yang bagian utara, sampai ke depan ke seluruh kelas 7 dan di lab biologi masih antara 20 sampai 30 cm untuk ketebalan lumpurnya belum terakomodir. Sedangkan yang di daerah sini kemarin sudah dari BPBD, dari Damkar, dari PMI, dari organisasi masyarakat maupun dari sekolah-sekolah terdekat sudah membantu kita. Termasuk kemarin bantuan dari MKKS itu 1 unit eskavator dan 2 truk damkar. Ini hasilnya seperti ini, masih ada sisa-sisa lumpur yang ada. Ini barang-barang rusak semua ini ya Pak? Karena air semua ini? Untuk elektronik, komputer semua terendam air kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Karena kita masuk ke sini juga sebagian bahkan di dalam lumpur. Pak, untuk kondisi saat ini, anak-anak diliburkan atau bagaimana? Siswa tetap belajar, namun kita menggunakan sistem LMS, yaitu menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu Guru membentuk kelas virtual, kepala sekolah dengan tim kurikulum masuk ke semua kelas. Jadi kami setiap hari cek apa yang disampaikan materi oleh guru dan apa tugas-tugas siswa yang dikerjakan, kita selalu monitor dan secara berkala kita laporkan ke Dinas Pendidikan melalui bagian SMP. Besar harapan kami bantuan dari semua pihak, khususnya dari pemerintah, lebih khusus lagi dari Dinas Pendidikan. Nanti yang pertama adalah revitalisasi fungsi dari fisik, sarana prasarana dari jalur masuk ke kelas maupun di kelas-kelasnya. Juga mebelnya bisa dilihat kondisinya seperti ini, yang terbuat dari triplex itu hampir semuanya hancur. Kuncoro berharap bantuan baik dari relawan maupun pemerintah untuk membuang lumpur yang ada di depan kelas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini dampak endapan lumpur di sekolah SMPN 2 Patebon, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami, Wahyudi di Kabupaten Kendal. Rekan Wahyudi, seperti apa kondisi aktivitas terkini di SMP 2 Patebon? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Saat ini kami berada di SMP Negeri 2 Patebon Kendal, yang mana sekolah ini sudah 2 minggu terendam banjir, sehingga untuk kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena semua peralatan ataupun semua perabot yang ada di sekolah terendam banjir semua, sehingga tidak bisa untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi saat ini masih banyak lumpur. Para siswa masih melakukan pembersihan di kelas-kelas, sehingga mereka tidak mengikuti pelajaran, cuman diberikan tugas oleh pihak guru. Namun yang mereka yang tidak bisa ikut kerja bakti di sekolah
dia mengikuti pelajaran melalui daring, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sekalipun itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Kepala SMP Negeri 2 Patebon Kuncoro mengatakan untuk kegiatan belajar ini diperkirakan sekitar 1 bulan karena mengingat kondisi sekolah yang seperti ini masih penuh dengan lumpur dan semua peralatan sekolah, perabot sekolah semua rusak terendam air, sehingga untuk kegiatan belajar mengajar kemungkinan dilaksanakan mungkin setelah 1 bulan setelah banjir ini. Karena perabot mebler juga banyak yang rusak seperti meja kursi itu yang terendam air ataupun ada yang hanyut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam satu kelas tidak terpenuhi semuanya, sehingga anak-anak dilakukan pembelajaran melalui daring. Berikut petikan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Patebon, Bapak Kuncoro. Untuk siswa itu pembelajaran menggunakan Google Classroom, jadi bisa di rumah. Tapi setiap hari, mulai hari ini, itu kita gilir. Hari ini kelas 9, besok pagi kelas 8, besoknya kelas 7, membersihkan kelasnya masing-masing. Ini kondisi siswa sedang berusaha membersihkan lumpur, mengeluarkan lumpur dari kelasnya masing-masing. Sedangkan untuk meblernya, meja kursi siswa ini kondisinya seperti ini dikeluarkan. Nanti mungkin bagian-bagian yang masih bisa digunakan akan dibersihkan. Namun kondisinya seperti ini, hampir semuanya rusak, terhantam banjir dan terendam. Untuk kesulitan yang paling besar bagi kami adalah membersihkan lumpur. Jadi saat ini siswa hanya membersihkan sisa-sisa lumpur yang kemarin sudah disemprot dari damkar dan lain sebagainya. Ini keluar dari kelas. Namun yang di luar kelas termasuk got saluran air semua tertutup lumpur. Jadi ini kita masih kesulitan untuk mengeluarkan lumpur dari areal SMP 2 Patebon. Untuk itu kami mohon bantuan, sumbang saran, tenaga atau personalia maupun yang bisa meringankan beban kami untuk bisa membersihkan dan mengeluarkan lumpur agar pembelajaran secepatnya bisa dilaksanakan. Untuk kondisi seperti ini, kami belum bisa memprediksikan kapan pembelajaran tatap muka di kelas bisa dilakukan. Namun arahan dari Dinas Pendidikan kemarin dalam kondisi seperti ini untuk kembali belajar seperti semula setidaknya diperlukan kurang lebih waktu 1 bulan ke depan, itu pun dengan bantuan semua pihak dan kerja keras dari internal Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa SMP Negeri 2 Patebon. Itu tadi pemirsa petikan dari Kepala Sekolah, pernyataan Kepala Sekolah SMP 2 Patebon bahwa saat ini memang kondisinya seperti ini. Disampaikan bahwa anak-anak tetap mengadakan belajar di rumah, namun ada giliran anak yang ikut membersihkan kelas di sekolah sehingga akan ikut mempercepat. Dan Kuncoro juga berharap ada pemerintah ataupun pihak swasta yang ikut membantu jadi relawan untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di depan kelas, karena ada yang dari dalam kelas sudah dikeluarkan oleh anak-anak dan relawan kemarin, sehingga lumpur menumpuk di luar kelas, di depan kelas. Ketika ada hujan, lumpur ini akan kembali menyebar lagi sehingga akan menyulitkan, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dimohon untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini agar nantinya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar kembali di sekolah masing-masing. Demikian laporan kami dari Kendal, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Wahyudi atas laporannya. Selamat kembali bertugas.